wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah halaqah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak, malamnya kita diberikan kekuatan, kesempatan, dan yang paling pokok adalah keteguhan hati untuk terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang terhormati, pada pertemuan dengan Ustaz Taslim sedang bahas mungkin masalah siwak dan juga sunan fitrah, hal yang pokok juga. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita. Ini punya akala pokoknya tentang wudu. Oh ya, ini Al-Fiqh Al-Islami Wadilatu punya Wahab Zuhaili. Ini fikih 4 mazhab. Di dalam iPad itu nacinya fikih sunnah punya saya Sabit. Naci betul kopi jeno fikih Al-Mu'tamad punya Imam Syafi'i. Tapi semuanya pakai fikih mesat. Fikih mesat. Jadi Imam Bidat Mahalah Ula di Yaman. Oh iya. Jadi mungkin sebagai perbandingan modal. Boleh nanti kita ambil punya Ustaz Taslim nanti sebagai tambah referensi berarti. Tambah referensi. Penambah referensi tentang fikih-fikih kita ini. Baiklah, jamaah yang Tuhan hormati, ini kaim tabubut, kaim tadengoci bahasa ini yaitu wudu. Kunci pegah, ini sama hanasah, punya hana wudu. Ungkapan urincinya bukan ungkapan urinci biasa. Inilah ungkapan tadi betul memang dari hadis. La salata liman la wudu alahu. Hanasah sembahyang, menyuhana wudu, wala wudu'a illa man la yazkur ismallah. Juga enggak sah wudunya kalau tidak menyebut nama Allah. Nanti di ujung hadis ini para ulama berikhtilaf, yang begah memang wajib bismillah, yang begah memang sunnah bismillah. Yang pokok bahwa ungkapan urinci barokon bahwa hanasah sembahyang hana wudu itu benar. Apa sumbernya? Al-Quran dan Sunnah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 itu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama lafaz ini Allah panggilnya orang-orang yang beriman, bahkan yang sembahyang orang-orang yang beriman. Khitab ini enggak berlaku untuk orang yang kafir ataupun Yahudi ataupun Nasrani. Kenapa tidak? Orang-orang ini enggak sembahyang. Maka khitabnya ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah. Kalau mau salat, maka perintahnya faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tangannya. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepalanya. Dan terus wa arjulakum ilal ka'baini. Dan basuhlah kakinya sampai ke mata kaki.
Ini perintah dan langsung ini Al-Quran yang menyampaikan. Terus ketika sebuah perintah yang Allah perintahkan, dia bukan hanya kebersihan, bukan hanya dia kesucian. Namun ketika seseorang mengamalkan perintah ini, maka Allah berikan ganjaran-ganjaran lain. Kata Abi Hurairah, Abi Hurairah Rasulullah mengatakan bahwa hal adullukum ala ma yamhu bihil khataya. Baginda Rasulullah sampaikan, wahai para sahabat, kalian mau enggak saya ajarkan sebuah amal, sebuah perbuatan, yang perbuatan itu yang pertama yamhu al khataya, menghilangkan keburukan, menghapus dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dengan amal itu juga Allah angkat derajat kita. Qalu, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Maka yang pertama isbagul wudu alal makarih, sempurnakan wudunya. Maka orang-orang yang sempurna wudunya itu Allah hapus dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya. Maka hadis yang panjang menjelaskan, ketika orang berwudu membasuh mukanya, maka kotoran yang di muka itu sekaligus dosa yang diakibatkan oleh mata, hidung, mulut, itu Allah hapuskan. Ketika orang berkumur-kumur, dosa lidahnya itu Allah hapuskan. Ketika orang basuh tangannya, dosa yang tangannya kubut itu Allah ampuni. Ketika orang basuh mengusap kepalanya, pikiran yang negatif yang ada di otaknya itu Allah hapuskan. Dia basuh kakinya tadi, makanya Allah hapuskan dosa yang kaki penyebabnya. Ini hadis yang panjang dari Abdullah bin Mas'ud sudah menjelaskan. Makanya tadi ketika orang berwudu sempurna wudunya, Allah yamhu bihil khotoya, Allah hapuskan ini dosa-dosanya. Sempurna wudunya, dosanya hilang, yarfa'u bihi darajat, orang ini Allah angkat derajatnya. Yang kedua, setelah tadi berwudu, yang kedua adalah amalan juga yang dia menghapuskan dosa, mengangkat derajat, itu adalah al-khuta ilal masjid. Jauhnya langkah kita menuju masjid. Semakin jauh langkah kita ini, setiap langkah Allah ampun dosanya. Selangkah ampun dosanya. Makanya semakin panjang langkah kita ini, maka dosa semakin banyak yang Allah ampuni. Maka seorang sahabat namanya dia Sa'ban menyesal di penghujung hayatnya. Ini Sa'ban nggak pernah tinggal jamaah, dan bahkan dia hadir ke masjid selalu ini 1 jam sebelum sholat. Ini Sa'ban. Suatu subuh Rasulullah tanya, mana Sa'ban? Tidak ada sahabat yang tahu. Sa'ban. Sampai subuh pagi itu agak telat menunggu Sa'ban. Namun Sa'ban nggak hadir juga ke masjid. Setelah subuh tanya, siapa yang tahu rumah Sa'ban? Seorang sahabat angkat tangan. Rasulullah, antarkan saya ke rumah Sa'ban. Maka sahabat ini antar Rasulullah ke rumah Sa'ban. Ternyata dari masjid ke rumah Sa'ban itu perlu waktu dia 3 jam. Maknanya Sa'ban tiap hari 3 jam pergi masjid, 3 jam pulang masjid, 6 jam.
Sampai Rasulullah ke rumah Sa'ban. Tanya, apakah betul ini rumah Sa'ban? Yang menjawab istrinya. Betul Rasulullah, saya istrinya. Rasul bertanya, kemana Sa'ban? Kenapa pagi ini subuh ada di masjid Sa'ban? Istrinya menjawab, ya Rasulullah, sebelum subuh tadi Sa'ban meninggal dunia. Sa'ban gak ke masjid karena Sa'ban meninggal dunia. Namun Rasulullah kata istrinya, sebelum meninggal Sa'ban dia berteriak 3 kali. Kami gak paham apa maksudnya. Teriakan yang pertama, kenapa gak lebih jauh lagi? Teriakan yang kedua, kenapa gak yang baru? Teriakan yang ketiga, kenapa gak semuanya? Rasul dijelaskan oleh malaikat Jibril apa maksud dari ini. 3 ungkapan keluhan Sa'ban sebelum nyawanya diambil oleh malaikat. Kenapa enggak lebih jauh lagi? Tak kala orang sakaratul maut meninggal dunia, itu Allah tampakkan ini amalan-amalannya. Kalau dia jahat, keburukan-keburukannya. Maka Sa'ban tak kala diambil nyawanya, tadi Allah tampakkan pahala-pahala dia ke masjid. Setiap hari ke masjid. 3 jam pergi, 3 jam pergi, setiap waktu ini. Walaupun lemah pahala-pahalanya. Kata Sa'ban, kenapa enggak lebih jauh lagi? Yang lebih jauh ulamnya masjid, lebih pahala Allah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa enggak yang baru? Suatu pagi, sahabat keluar dari rumahnya untuk ke masjid. Angin begitu kencang, dingin udaranya. Dia pakai baju 2. Yang bagus di dalam, yang kurang bagus di luar. Apa tujuannya? Sampai di Masjid Nabawi dia buka baju yang luar tadi, dia salat menggunakan baju yang dalam yang bagus. Di tengah-tengah jalan, Sa'ban jumpa orang kedinginan. Hampir mati kedinginan. Dia buka baju bagian luar tadi, dia balut sahabat itu, dia bawa ke masjid. Dan tak kala mau meninggal dunia, Allah pelemah. Inilah pahala-pahala Ron. Membantu orang dengan baju yang lusuh. Kata Sa'ban, kenapa enggak yang baru? Yang baru yang keju lebih pahala Allah. Dan yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Suatu pagi Sa'ban mau sarapan pagi. Di Arabnya sarapan pagi roti dia. Roti dicelupkan. Nah betul lah hati roti wilayah roti Arabnya. Kamu pun baju Hanabi rotinya. Tapi orang Arab siru abe. Mangnya baju yang gandum. Jadi Sa'ban memakan roti. Datanglah seorang yang fakir minta makanan itu. Sa'ban bagi 2 rotinya. Setengah untuk Sa'ban, setengah untuk fakir. Susu bagi 2 juga. Dan tak kala meninggal dunia, Allah tampakkan pahala-pahala tadi. Dia bantu orang yang fakir. Maka Sa'ban menyesal. Kenapa enggak semua yang saya berikan? Pakosikan mentok. Maka ketika orang melangkah ke masjid tadi, setiap langkahnya itu ampunan dosa. Setiap langkah itu ampunan dosa. Ini amal yang kedua. Dan amalan yang ketiga, intizaru shalah min kulli shalah. Habis maghrib tunggu isya. Habis asar tunggu maghrib. Habis zuhur tunggu asar. Menunggu salat ini. Itu juga setiap detiknya. Setiap menitnya. Itu ampunan dosa. Maka 3 amalan Rasulullah ajarkan tadi dari Abi Hurairah, ini rawu jamaah malahan. Muslim, Bukhari, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi yang sanad sahih. Bahwa amalan kita ini akan menghapuskan dosa-dosa. Yang pertama tadi sempurnakan wudu,
Yang kedua, jauh melangkah ke masjid. Dan yang ketiga, itu adalah menunggu waktu sholat ke sholat. Bahkan di ujung hadis, Nabi mau 3 kali ulang. Sebuah lafaz yang diulang-ulang 3 kali, ini dia maknanya taukid, penegasan. Rasulullah, zalikumur ribat. Zalikumur ribat. Zalikumur ribat. Apa maknanya? Itulah jihad fisabilillah. Ketika orang berwudu, melangkah ke masjid, dia tunggu waktu sholat. Dari saat ke saat, itulah jihad fisabilillah. Kalau hari ini menunggu perang, itu jihad jauh sekali. Namun kita punya kesempatan setiap hari ini untuk berjihad. Apa jihad kita hari ini? Yang sangat mudah, sempurnakan wudu. Mari melangkah ke masjid. Kita tunggu waktu sholat. Jangan sholat menunggu kita. Abu Talha. Ini Abu Talha. Ayahnya Anas bin Malik. Seorang sahabat juga. Anak dari Ummi Sulaim. Ayah angkatnya namanya dia Abi Talha. Sore hari beliau ini sibuk di kebun. Kayaknya naino, lampu, langsat, lampu rambut. Sibuk metik bolangsat, metik rambut. Nah, Abu Talha sibuk dengan kurma. Sampai Abu Talha ini tinggal jamaah asar. Sibuk petik kurma. Dia hukum dirinya. Karena nggak ikut jamaah, kebun kurma yang begitu banyak buahnya, suburnya, dia sedekahkan. Gara-gara kurmanya lah lu, hanya ikut jamaah. Ini sahabat Abu Talha. Kaum muslimin sidang hanya halaqah yang Tuhan hormati. Jadi ini mengantar pentingnya wudu. Artinya bahwa kita wudu ini bukan hanya untuk sholat saja, namun jauh pahala-pahala yang Allah berikan. Janji Allah yang Allah janjikan untuk kita ini semuanya. Baik, untuk lebih paham kita ini, wudu secara bahasa ini itu diartikan dengan isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusah. Menggunakan air untuk anggota tertentu. Ini makna secara bahasa. Adapun secara syariat, ini Wahab Zuhaili memberikan beberapa definisi. Yang pertama kata beliau, nazafah makhsusah, cara bersuci yang khusus. Itu wudu. Yang kedua, af'al makhsusah, pekerjaan yang khusus yang diawali dengan niat. Muftataha bin niyat. Ini yang ketiga, Wahab Zuhaili yang mengutip pendapat dari kitab Al-Mughni Al-Muhtaj. Apa kata beliau? Makna wudu ghuslul wajhi wal yadaini wa rijlaini wa mashu ra'si. Berwudu juga dia membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Ini definisi makna secara syar'i apa itu wudu diberikan oleh Wahab Zuhaili dengan aneka macam redaksi. Walau mungkin dengan secara makna sama maknanya. Selanjutnya, kapan kita ini diwajibkan berwudu? Kapan dibolehkan berwudu? Kapan disunahkan berwudu? Dan kapan itu makruh? Dimakruhkan untuk berwudu. Yang pertama, yang wajib. Yang pertama wajib kita berwudu adalah iza arada al-qiyam lis-shalah. Kalau mau salat wajib berwudu. Yang kedua, ini memegang Al-Qur'an. Bunyi ayatnya la yamassahu illa al-mutatahhirun. Enggak menyentuh Al-Qur'an ini kecuali orang yang suci. Maka tadi wajib ini yang menyentuh Al-Qur'an ini dia berwudu. Yang ketiga, ini tawaf. Tawaf fi Baitillah. Walaupun nanti pendapat selain Ibnu
Kalau Abu Hanifah mengatakan nggak mesti wudu. Namun selain itu, selain Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wajib. Orang yang tawaf itu wudu. Kenapa wajib? Karena tawaf dia sholatun. Orang bertawaf sama dengan orang yang sholat. Hanya saja bedanya ketika orang tawaf dia boleh berbicara. Dalam sholat nggak boleh berbicara selain bacaan sholat. Ini beda antara tawaf dengan sholat. Maka selain Abu Hanifah mengatakan orang yang tawaf maka dia wajib berwudu. Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa yang tawaf ini sunnah muakkadah. Dapat Abu Hanifah. Namun kata tadi ini jumhur hampir selain Abu Hanifah yang mau tawaf ini wajib berwudu. Ini kondisi orang wajib berwudu. Di sholat menyentuh Al-Quran dan tawaf yang wajib. Terus yang kedua ini yang mandub. Makna mandub dianjurkan. Orang-orang yang mau mengamalkan ini hendaklah dia berwudu. Yang pertama, kullu sholat. Maknanya begini, ketika orang maghrib berwudu, sebelum masuk isya, mungkin wudunya belum batal. Namun dianjurkan dia untuk memperbaharui wudunya. Kenapa demikian? Ini ada hadis dari Ahmad dengan sanad juga sahih. Abi Hurairah mengatakan bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in. Ini hadis. Maka dianjurkan ini berwudu setiap salat. Yang kedua, mashul kutub asyariyah, menyentuh kitab-kitab yang syariat. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab akidah. Menyentuh di kutub al-kutub asyariyah juga tadi berwudu. Dianjurkan. Artinya begini, ketika orang menyentuh kitab-kitab ini dengan berwudu itu lebih baik ketimbang enggak berwudu. Yang ketiga, bangun tidur. Bangun tidur sebelum tidur itu berwudu. Bahkan ketika orang bangun tidur itu diperintahkan membasuh tangannya 3 kali baru berwudu. Kenapa? Orang yang tidur nggak tahu dia di mana terletak tangannya. Aina batat yadahu. Mungkin ya di mana tempatnya dia yang kedaraan. Nah, gitu kan. Jadi bangun tidur ini dianjurkan berwudu. Taeh syukur. Balik zuhur taeh. Jika boleh belum sholat nih. Waktu jam 4 misalnya. Bangun itu jam 3 dianjurkan berwudu. Walaupun nggak sholat. Terus qabla ghuslil janabah. Orang yang junub baik mimpi terusnya, maka sebelum mandi dianjurkan berwudu. Ambil wudu dulu baru mandi. Seterusnya ba'da sauratil ghadab. Ketika kita ini marah, nawat ketika gornya bengi, emosi terpancing. Habis marah itu ambillah wudu. Kenapa? Wudu mendinginkan. Ketika orang marah, maka ketika itu setan bersama dia. Ketika dia berwudu, maka setan hindar dari dia. Maka setelah marah, hindari ini. Selama tadi berwudulah, hindari setan. Selanjutnya, liqiraatil Quran. Ketika membaca Quran. Yang wajib tadi Quran menyentuhnya. Taharah. Membacanya dianjurkan juga ini dalam kondisi kita ini berwudu. Terus boleh muazin ketika dia azan enggak berwudu.
Namun yang lebih baiknya seorang muazin sebelum azan dia berwudu. Azan dan iqamah. Namun sah orang yang azan dan iqamah dan dia nggak berwudu. Sah. Namun yang sunnahnya dan baiknya ini yang azan, yang iqamah dalam kondisi dia berwudu. Seterusnya, ketika orang lupa, lalai sampai dia ini berbuat kesalahan, hendaklah berwudu. Wudu awal dari minta ampun. Ini ba'da irtikabi khati'ah. Dan seterusnya terakhir ini setelah memandikan jenazah. Kita mandi juga, sambil mandi dianjurkan ini berwudu. Dan apa cutik? Yang makruh, ini makruh. Ini berwudu yang makruh. Orang berwudu, dia belum sholat, wudu lagi. Jadi pada gua wudu ulang-ulang, dia tidak mengamalkan apa-apa. Kecuali sembahyang hana, sembahyang sunat wudu hana, sunah mutlak hana, Quran pi hana, sembahyang lo. Ini dia contoh berwudu yang berulang-ulang ini tanpa ibadah, ini makruh hukumnya. Silakan Bapak yang mau bertanya sebelum kita sambung. Silakan Pak. Di bab berwudu. Silakan Pak. Menyangkut dengan tamat Al-Quran. Hanya ulun juga. Kita menyanyikannya ataupun yang paham bagiannya. Boleh tidak ada wudu menyentuh Al-Quran. Iya. Sahabat yang juga harusnya suci. Terjemah dirinya suci dari hadas besar, hadas kecil, menyentuh. Jadi saya tanpa wudu hikmat Al-Quran. Iya. Yang pertama. Yang kedua, ustaz dan dua didik tidak suci. Untuk hotel itu pengajiannya, belum pribadi lagi yang penting mengaji pengalaman itu. Pesan-pesan diberi kamu baca. Ya. Ya, terima kasih Pak Nazar. Dengku bengi kayaknya kayak dengku kan. Pak Nazar berarti kalau begitu. Ya, ada pendapat mengatakan bahwa menyentuh Al-Quran boleh tidak berwudu. Karena pendapat ini berdasarkan dari anggapan bahwa yang menyentuh Al-Quran ini bebas dari hadas. Kita ikuti pendapat dia betul adanya yang menyentuh Al-Quran ini adalah bebas dari hadas. Maka cara kita ini bebas dari hadas adalah berwudu. Kalau kita boleh ulang bahasanya ini. Nah ketika bebas dari hadas besar. Ya. Jadi kan bebas dari hadas. Yang kedua, bebas dari hadas besar. Apakah betul demikian? Yang pertama, bunyi ayat. Secara zahir maknanya, apa bunyi ayat dalam surah Al-Waqi'ah? Itu kata Allah, la yamassuhu illa al-mutatahharun. Yang kedua ini, la yamassul Qur'an illa tahirun. Dua ayat ini. La yamassul Qur'an illa tahirun. Enggak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, ini kan suci. Ada yang memahami suci dari hadas besar. Yang hadas besar junub. Yang hadas besar haid. Yang nifas. Nah ketika orang tidak junub, enggak haid, enggak nifas, tidak boleh menyentuh. Maka perempuan ketika dia haid, nifas,
maka dia nggak boleh menyentuh Al-Quran. Ini satu pendapat, betul adanya. Namun yang kedua, ketika perintah ini tahirun, kenapa kita memahami secara umum terus, termasuk juga hadas kecil? Karena kan tahirun, suci dari hadas besar, sekaligus suci dari hadas kecil. Maka jumhur ulama berpendapat memahami makna tahirun tadi termasuk juga hadas kecil. Walaupun sebagian mengatakan tahir itu dari hadas besar saja. Ini memahami ayat. Karena la yamassul Quran illa tahir. Yang tadi illa mutahharun. Suci juga. Mutahharun dan tahirun dari asal kata yang sama ini, suci. Maka pemahaman yang pertama tadi suci dari hadas besar saja. Namun pemahaman yang lebih umum manduan dari hadas besar dan hadas kecil. Dan kita lebih cenderung ambil pendapat yang kedua. Artinya tahirun lil kabair wa tahirun lis sagair. Suci dari yang besar, suci dari yang kecil. Mungkin lagi Pak. Sama-sama. Silakan yang lain Pak yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, ini Al-Quran di handphone. Memang ada program memang, salah macam programnya itu. Jadi ini membaca Al-Quran via handphone. Apakah mesti juga wajib? Nah, ini kan wajib berwudu. Handphone tidak Al-Quran. Ini pendapat tadi, yang wajib berwudu adalah menyentuh Al-Quran. Handphone bukan Al-Quran. Namun yang kedua, yang dianjurkan tadi, membaca Al-Quran hendaklah dengan wudu. Kalau begitu, lebih indahnya ketika orang baca Al-Quran walaupun via handphone, lebih bagusnya dia dianjurkan ini berwudu. Termasuk dia ini mandubatul wudu. Ini anjurkan untuk berwudu. Walaupun handphone itu bukan Al-Quran. Yang paling pokok kemarin itu, ketika handphone dalamnya ini Al-Quran, kalau emang aman, masuk Baitul Khala, masuk water closet, WC itu, ini bisa dibawa. Itu lebih bagus. Karena handphone ada dia programnya Al-Quran, juga ada hadis. Nah, itu kan juga ada ya Al-Kutub Syari'iyah mungkin di situ. Menjaga kesucian ini, lebih bagus dia nggak membawa. Namun takut hilang, nah dibolehkan. Takut hilang, luar dia gadoh deh. Kayak cogok. Nah, ya boleh jadi ini dibawa. Namun kalau dia aman, ini handphonenya di luar Baitul Khala, di luar kamar mandi atau di luar WC. Ya, terima kasih. Yang lain yang mau bertanya silakan. Ya. Ketika perempuan yang sedang haid, boleh nggak dia ini mengaji, membaca Al-Quran melalui via handphone, kan via handphone atau iPad, mungkin sebagai medianya? Ini ada dua pendapat. Yang pertama tadi, yang nggak boleh menyentuh Al-Quran, karena yang boleh menyentuh Al-Quran adalah tahirun, yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Pendapat ini membenarkan, membolehkan perempuan tadi membaca Al-Quran via handphone. Pendapat yang kedua, membaca Al-Quran termasuk dia ibadah.
Setiap ibadah diamalkan dalam kondisi dia suci. Maka yang kedua ini, perempuan tadi dibenarkan membaca Al-Quran walaupun via handphone, via iPad, karena dia dalam kondisi tidak suci. Ini berapa ini? Terus kita ambil yang mana? Ambil yang pertama tadi. Pendapat pertama mengatakan bahwa ya yang nggak boleh adalah menyentuh Al-Quran, membaca itu boleh. Atau pendapat yang kedua, membaca Al-Quran adalah ibadah. Setiap ibadah dalam kondisi yang suci. Maka tergantung ini kita milih yang mana. Terus juga kadang kita kan begini, kan sayang Ustaz, ini boleh pahala aja, boleh ibadah aja. Menurut kita membaca Al-Quran dalam kondisi haid mungkin lebih bagus karena nah tambahan pahala, kayak begitu kan? Itu pendapat kita. Belum tentu baik menurut kita ini, baik menurut Allah. Allah perintahkan kita sholat. Ketika perempuan haid, dia nggak sholat. Apakah dia berdosa? Tidak. Apakah dia mesti mengqadha? Tidak. Apakah mesti berfidyah? Tidak. Kenapa? Ini kelebihan yang Allah berikan. Dan dia pahala lain yang perempuan bisa lakukan. Ketika perempuan melayani suaminya dengan baik, dia layani makanannya, pakaiannya, kebersihannya. Ini jihadnya perempuan. Saya pikir kan nggak ada Allah ini yang berpahala cuma hanya perintahnya ke orang laki-laki, perempuan ada perintah untuk berjihad. Namun jihadul nisa adalah melayani suaminya. Makanya bahasa singkatnya begini, perempuan itu surganya ada pada suaminya. Perempuan yang taat pada suaminya ini surganya. Ketika seorang istri tadi tahu suaminya pergi pengajian seperti ini, dia rela, dia tunggu di rumah. Dia menunggu suaminya pulang, itu sudah pahala sama dengan pahala suaminya pergi ikut pengajian. Tapi kan, hadir saja. Ulagam jika pahala kau pengajian, lebih pahala, ino hana. Ketika dia rela, dia ikhlas, dia tunggu suaminya di rumah dengan pahalanya. Makanya tadi kita ini kan hari ini berlomba-lomba karena ke pahala, namun kami ikuti tata caranya. Kita lomba-lomba doa nih, doa sama dia misalnya. Apakah Allah perintahkan? Apa sudah perintahkan? Apakah sahabat anjurkan? Tidak. Maka ini kayaknya tadi yang baik menurut kedanyo gonde-gonde menurut Allah. Kalau begitu, yang dah pasti dia baik menurut Allah, baik menurut kita. Baik menurut Allah, baik untuk kita. Yang tepat. Oke lagi nih. Makasih banyak. Ketika orang menyentuh dan dia dalam keadaan suci, dipahami lagi itu melecehkan Al-Quran yang dia kitab suci. Nah, ketika makan ini, kajian-kajian sini ini, mungkin malam ini kita nggak meruncing ke sini ini, kita pending. Nanti kita ambil satu kesempatan, nanti kita bahas yang mushaf, yang Al-Quran, dan bagaimana sebenarnya yang lebih baik perempuan itu membaca yang bukan Al-Quran boleh tidak, meninggalkan dia boleh atau boleh baca apa tidak, itu yang lebih diutamakan. Namanya kan dalam bahasa dia boleh baca, tapi kan itu yang lebih utama, dia baca atau dia meninggalkan. Ini kajian nanti, ini tapi kita nggak bahas ini malam ini. Silakan yang lain yang mau bertanya, masih lagi di bab kita ini bab wudu, silakan. Silakan Nego. Oh iya. Betul.
Ya, ini pertanyaannya ketika orang mengusap rambutnya berarti. Ada sedikit saja, ada yang sampai ke belakang. Ini makna bahwanya tengkuh sabalenya. Kayak sambung maju. Ah, ini makna yul lagi nya. Kayak sambung maju. Ah, mana lagi nya. Namun ikut sambungnya tengkuh. Terima kasih banyak kalian ingatkan sambung maju berarti bahannya. Ini wudu yang haram. Nasi wudu yang haram rupanya. Nah kan? Jadi udah kita bahas yang wajib, yang dianjurkan, ini wudu yang haram. Wudu yang haram bima'in maksu. Yang kedua bima'in masruk. Ini berwudu dengan air yang punya orang dipakai tanpa izin. Ini maksud namanya. I atau dengkunyo dipakai. Imam itu harus pakai izin makanya. Itu maksud. Yang kedua, berwudu dengan air yang dicuri. Acu ada gol, yang i-nya. Nah ini wudu yang haram. Kalau dia wudu haram, karena sah berarti. Nggak sah wudunya. Adanya haram. Jadi wudu yang haram lagi tadi bima'in maksu. Berwudu dengan air yang dipakai tanpa izin yang punya. Atau yang kedua masruf, berwudu dengan air hasil curian. Kena terkaji awal, ada pipa PDAM. Nah, karena dengkulnya apakah itu milik umum atau milik pribadi? Nah, gitu kan? Itu milik PDAM. Kalau mau pakai bayar berarti. Cina kasus nanti. Meteran PDAM loss. Nah kasih loss aja kan. Kita pakai I, jadi nggak terdetek dia, nggak terhitung dia berapa air terpakai. Apakah itu boleh? Supaya dia boleh, supaya dia halal, lapor dulu PDAM. PDAM nyo I mulutnya ke loss nyo meteranji. Supaya apa ini? Kita nggak sampai pakai air berwudu adalah air curian. Lapor, kita lapor hanya bergocit, ini kita lapor. Tidak pegang. Nanti ada subhat nih. Anak subhat deh. Aku cucu boleh. Kita lapor. Baru molunya Pak PDAM bocor ataupun meterannya loss. Hanya hitung lagi. Nah, benar kan? Kita lapor. Kita lapor yang jaksi namanya. Hanya bergocit. Kenapa salah alih? Yang nak hisap ni kalau. Hisap lagi kita lapor. Namun kan yang B, udah tahu kita itu memang meterannya los, hitung le, tapi stop nutup berapa PDAM-nya masalah. Syukur loh. Ini PDAM masalah. Kita berwudu ini dengan air bukan air milik kita, tapi milik PDAM atau hasil curian. Baik Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ini menyangkut tadi ketika orang berwudu mengusap kepalanya. Mungkin lebih indahnya langsung ini ke faraidul wudu. Ketika orang berwudu, apa sih yang wajib? Kita basuh. Berwudu ini. Yang wajib apa sih yang wajib? Bunyi ayat faghsilu wujuhakum. Maka yang pertama adalah basuhlah mukanya. Pertanyaannya ini yang toh yang muka. Apa ini saja? Yang ke muka. Nah, ini lagi coba ya. Ini muka untuk. Mana muka? Secara tingginya ini dari rambut yang mulai habis tumbuh sini ini sampai ke dagu. Ini panjangnya berarti. Ke sampingnya telinga ini. Ini dia wajah. Kalau ini wajah, yang kita basuh adalah ya ini, kita berwudu. Ketika orang basuh depannya saja, hidungan dong, apa lagi nya, ini nggak kena, artinya dia belum membasuh wajahnya. Jadi, waghsilu wujuhakum, mana yang wajah, mulai rambut tadi sini yang mulai tumbuh ini, habis itu tumbuh ini, sampai ke dagunya, sampingnya ini ada nih telinganya. Ini wajah. Itu yang kita basuh ketika kita berwudu. Yang kedua, ini tangan. Tangan kalau bunyi ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq.
Marafiq jamak dari mirfak. Apa itu mirfak? Ini dia. Kalau bahasa kitab, mirfakun huwa azmun ittasala bihi sa'id wal adud. Nah, ini dia. Ini adudun, ini sa'idun. Maka ini mirfakun menghubungkan, yang menghubungkan perlengan tangan dengan otot tangan. Ini mirfakun. Yang timbul dalam kajian ulama ini pendapat adalah apakah mirfakun termasuk ataukah dia hanya batas? Hampir semua mazhab mengatakan bahwa mirfakun termasuk. Masuk ini. Di mirfak. Berarti kalau wudu sampai ke siku. Dan bahkan sunnahnya nanti ini melebihkan sunnahnya. Akan gurah bahasanya. Melebihkan sampai ke sini. Bagi orang yang tangannya puntung, kok hinong tangan jauh saja. Ini gimana wudunya? Membasuh juga sisa dari yang pontong itu. Kalau tangannya itu puntung. Jadi KBN Ustaz, ubiyangna alamatul wudu. Jangan tadi dari ini sampai ke mirfakun yang wajib, yang sunnahnya dia melebihkan. Terus, tadi wamsahu biruusikum. Ini ada 3 hadis yang menjelaskan. Yang pertama Rasulullah menjelaskan mengusap kepala ini itu semuanya. Depan sampai balik lagi. Tapi yang sekali. Kolego. Ini yang diambil oleh mazhab Hambali. Usap kepala dari pertama mulai fa innahu bada'a min muqaddimi ra'sihi. Ini hadisnya ini awal dari depan awali sampai ke belakang waradda ila kufahu. Dia kembali ke depan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua bunyi hadisnya fa innahu masaha ra'sahu binasiyati. Nasiyah maknanya dia rubu'u ar-ra's. Seperempat kepala. Maka ini diambil oleh pendapat Imam Malik. Hadis ini sumbernya bahwa boleh depannya saja, enggak semuanya. Hadis yang ketiga menjelaskan bahwa Rasul hanya menaruh tangannya atas kepala. Ini yang diambil oleh mazhab Syafi'i, walaupun hanya 3 rambut. Ini basuh, sudah sah. Nah kalau gitu Ci, yang tahu Ci, mandum Ci berarti Ci. Maka mandum Ci karena mandum nah hadis. Dan semuanya hadisnya sahih menjelaskan. Sama lagi tadi, yang pertama dalam mazhab Hambali, hadis sumbernya adalah Rasulullah itu mengusap semua kepalanya depan pada amnaqadimi ra'sihi ila kufahu, mengembalikan ke depan lagi. Yang kedua, ini fa inna Rasulullah masaha binasiyati, seperempat kepalanya. Dan yang ketiga, wada'a yadahu ala ra'sihi, taruh aja. Maka ini cara mengusap kepala. Terus yang terakhir, wa arjulakum ila ka'baini. Itu ka'bun, mata kaki. Ka'bun itu mata kaki. Maka ketika orang berwudu, yang wajib dia basuh adalah kakinya sampai ke mata kaki. Sunnahnya sampai ke betis. Sunnahnya. Kaji nanti. Itu yang sunnah. Perintah sunnahnya ini adalah ketika orang berwudu, basuh kaki sampai ke mata kaki, dan sunnahnya dia sampai ke sak. Sak ini betis. Ini anggota tubuh yang wajib. Dan bagaimana dengan telinga? Kan apa yang telinga? Yang kan wajah, tangan, kepala, kaki. Gak singgung ini, gak singgung tentang telinga. Para ulama pendapat bahwa telinga itu bagian dari kepala. Yang kedua, kenapa kita juga masuk ke telinga juga? Rasulullah mencontohkan.
Rasul mengusap kepala beliau sekaligus dengan telinganya. Telinganya, telunjuknya masuk ke telinga dan jempolnya mengusap bagian luar telinga. Itu bunyi hadis yang sahih. Rasul mencontohkan tadi, terlepas pada ulama dari telinga itu apakah bagian kepala apa tidak, Rasul mencontohkan setelah mengusap kepalanya, beliau membasuh telinganya. Namun nanti yang sunahnya mana? Apakah kita mengusap telinga ini dengan air wudhu sisa dari kepala tadi atau mengambil yang baru? Mandu wajib. Sisa dari rambut kepala tadi ke telinga itu boleh. Kita ambil air yang baru untuk telinga juga boleh. Ini pendapat. Ya, ini lagi yang sih. Silakan. Ya. Ya. Yang pertama dipahami bahwa janggut enggak termasuk wajah. Yang dipahami ini. Janggut enggak termasuk wajah. Namun sebelum contohkan, sunnahnya yang panjang janggut itu mengusap janggutnya dengan air. Dan pakai dua go sih. Yang pertama juga wudu. Usap boleh. Sunnahnya juga berwudu. Lagi tarah jaro lego ini sunnah. Artinya bahwa rah jaro punyo enggak termasuk wudu. Jadi maksudnya sunnah wudu. Nah, ada sunnahnya di sini, tangan ini dan tangannya menyela istilahnya. Menyela jenggotnya. Namun paham juga bahwa jenggot itu bukan wajah. Artinya ketika orang musuh muka yang kena mungkin janggut bacut, kita katakan enggak sah wudunya. Jenggotnya hanya menung misalnya gitu kan. Nah, ini kan tak benar juga. Kan jenggot bukan bagian dari wajah. Namun sunnahnya tadi yang punya jenggot, Rasul punya jenggot, contohkan menyela-nyela jenggot dua go sebelum berwudu dan ketika membasuh mukanya. Jadi yang sih. Silakan Pak yang lain yang mau bertanya. Kita masuk ini ke anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu. Silakan. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya ini tentang ada air yang dia punya bahasa Pak Jazuri ini air umum. Cuman umum, mon umum. Hari ini betul, setiap rumah hampir punya nih sumur, tiap rumah. Tapi dulu nih, zaman masa lubut, tahu nah, ada mon satu kampung, mon untuk 4 kampung, bahkan mon untuk 2 kampung, dipisah malahan, keluarga mino, nyomon gede, nah gitu kan. Nah ini tadi bahasanya ini mon untuk 4 kampung, kemana? Artinya bahwa nyomon berarti milik umum. Ya. Ya. Yang pertama kan belum tahu. Pak Nazar ke bubuknya barokah kan belum tahu bahwa itu nggak boleh. Berlaku hukum umum kan pasti izin. Nah, kan. Namun hari ini sudah tahu. Nah, bagaimana yang sebelumnya dimaafkan? Orang yang tidak tahu berbuat salah dan dimaafkan. Yang ketiga masalah Pak Nazar sudah tahu
Tepu lagi nyuruhnya, misalnya kan, nggak boleh gunakan air yang dicuri, nggak boleh gunakan air yang dipakai tanpa izin yang punya, tak pakai izin kalau tepu hukumnya tepu bucin. Nah, itu baru kena hukum. Nah, mereka tapi sama nggak tahu, itu dimaafkan. Ya kalau macam okey. Hanya pada pegah dia. Ada okey orang bu nak mengaku empat dia lumayan. Ada lagi sih. Ya, Nanti rata-rata orang ada lagi. betul-betul. Tapi punya keadaan tanya dari zaman dalam situasi kau umon yang lalu. Berarti setiap umon yang kalian punya memang disediakan untuk Umum. Ya. jadi hendak merosot malah minta pahala daripadamu. Jadi lebih mungkin lagi nyaman dah. Lebih lagi nyaman dah. Ya. Sebab menurut kejar pahala. Telaki lagi nya. Telaki lagi bahwa yang buat mau untuk umum. Nah, artinya kan di antara pahala yang terus mengalir pahalanya walaupun kabi umum adalah nahran ajrahu, ini hadis. Sungai yang dia buat mengalirkan air untuk orang lain. Ini lebih pahalanya. Dan tahar bagi demikian yang membuat sumur sampai pinjalan ini akan untuk umum. Nah, benar kan? Namun itu juga kita hati-hati juga apa Nazar? Hati-hati juga ke depan kita ini mau sholat. Sembahyang ini ibadah. Berwudu itu ibadah. Kita pastikan yang kita pakai ini airnya. Kita pastikan. Ada kok, tak pegah. Berlaku bagaimana berlaku, hukum umum bagaimana. Nah, benar kan? Mungkin kita hati-hati nih. Untuk kehati-hatian bahwa kita pakai, kita pastikan bahwa ini airnya memang ada halal. Proses yang halal. Nah, benar. Kira-kira Pak. Silakan. Itu memang bayar. Air sumur ada bayar. Muana di sudut pun ada bayar. Kalau tidak ada. Iya. Tapi di kejadiannya minta meteran kacau punya kacau, anak itu mau minum meteran itu curi. Karena itu air ini harus bayar. Iya. Ya, bedanya yang lima. Kan bayar. Bayar. Tapi menyocoknya di meteran mau bayar dari pemerintah kedaannya. Punya meteran cok lekutnya. Itu curi nama. Iya. Ini harus bayar. Nah, Ya, prosesnya. Iya. Ya, ada veteran. Cok lekut meteran. Karena air ini harus bayar. Makanya lagi paham no. Yang idealnya kan ketika air lewat diameter terhitung. Berapa kubik. Ketika dia nggak lewat meteran, cangkok pipa lain, Nah, itu. hanya kan itu curi. Penyandan Pak Angkudin najid, meteran itu meteran ini, dari los. Makanya ketika tadi los kayak begini ini, kita yang tahu itu los, kita lapor aja. Lapor ke PDAM bahwa meteran Mbak Rumo kamu nyokal los. Nah kan, apa tadi kita pastikan bahwa yang kita pakai ini airnya sucikan dan dia tidak hasil curian. Ya betul. Terima kasih Kudin. Ingatkan. Silakan yang lain Pak yang mau bertanya. Nyo kayu tahu. Jadi cara rah jaro bukan dari ujungnya punya ataupun datil juga kacoknya. Ya. Nya pokoknya tahu deh. Nanti insya Allah kita contohkan bagaimana sifat berwudunya Rasulullah. Ada kajian karena kan bunyi ayatnya waghsilu aydiyakum ilal marafiq. Ini bahasa ilah. Kalau kajian bahasa ini ilah ini kan lil ghoyah. Apa itu ghoyah? Batas. Karena bunyi ayat tadi, maka basuhlah tanganmu sampai ke siku. Secara bahasa ini pun baru kena. Ini keren. Bukan lagi keren. Nah, agak mana? Ini keren. Yang kedua, pendapatnya bahwa mirfakun itu hanya batas. Dia hadud. Artinya makna tadi ilah itu lil had. Bukan goyah, lil had. Apa had itu dia? Batas. Artinya minimalnya kita tangan ini sampai ke siku.
dan sunnahnya melebihi siku. Apakah caranya dengan dari ini ke siku boleh, dari siku ke ini boleh. Namun sunnahnya adalah kita ini adalku. Apa namanya itu? Dengan telapak tangan menggosok. Maka ketika orang berwudu menggunakan cinu, apa cinu? Gayung, jarok, wudu. Yang tinggal sunnahnya adalah menggosoknya. Bukan nggak sah wudunya, sah wudunya. Namun dia dapat sunnahnya. Apa sunnahnya dia? Menggosok tangannya. Kaki menggosok juga. Bahkan dalam mazhab Maliki itu wajib. Mazhab Maliki wajib dia adulku. Menggosok ini. Dalam mazhab lain sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Maka ketika kita berwudu pastikan kita gosok. Nanti kita pakai nanti ke depan ini sunnah berwudu. Ini ada kali ini bahwa anggota pokok apa aja, wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki dan telinga bagian dari kepala. Rasul contohkan juga ketika berwudu maksud telinganya. Nanti misalnya nyonya kena nyarah aja nama salah ya. Nama salah. Nanti gosok. Ya. Nah, KPD. Namun, beda ada dalam kajian bab tayamum nanti. Tayamum betul. Mesti dari ini tayamum. Nah, tayamum. Jadi apa fungsinya ini? Meratakan debu. Jadi kalau wudu mesti lagi nyo. Nah, kan? Makanya dipahami yang kedua bahwa ila itu maknanya dia haddun. Apa haddun? Batas. Bahwa siku ini batas. Kalau begitu boleh. Dari sini mulai ke bawah, dari bawah mulai ke atas itu boleh. Karena kajian bahasanya kan cucilah tanganmu dari sini sampai ke sini. Makanya kan ini mulai ini. Kajian bahasa begitu dia, dari sini sampai ke sini. Masih nyoele, baru kena. Bakaran kali lagi bakaran. Udah iyo. Jadi ila bermakna ini adalah dia hadun batas kita berwudu. Ya, demikian malamnya kena TV KB. Insya Allah sambung pada waktu kesempatan yang lain. Buno pertanyaan Pak Nazar berbagi pengalaman. Karena juga mungkin karena nyoba dengan guru ada sebuah istilah guru dia experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Nah, kan? Kami 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Nah, sehari-hari pulang. Yang pertama memang Madinah lebih dingin ketimbang Mekah. Kalau siang menyentuh 12 derajat. Kalau bungo subuhnya 10. Lebih dah. Di Mekah lebih hangat dikit ketimbang di Madinah. Di Mekah 16 Celcius melimong belah. Menyenangkan aja dalam umrah berbulannya, pegang yume jaket. Jaket mendingin memang. Sampai bulan 3 nanti ini. Dingin. Namun yang hal menakjubkan walaupun lebih laginya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram enggak pernah kosong. Mau dapat raudhah aja kita malam. Lun malam duduk po 2 duduk. Apa tujuan? Dapat raudhah. Po 2 saya kenan sampai ke samping raudhah itu subuh. Lun mau raudhah yang kawat duha. Dari po 2 malam. Tanda bahwa ramai sekali memang jamaah. Menyaino dan nyaino jamaah. Ibang di masjid duha, bandar masjid, jumpa saat pertama kita. Pasti ngumpul saat pertama. Diajak oleh ibang. Tapi di Madinah, Mekah oleh ibang, silakan sembahyang pada kodok ini. Ini ukuran. Sehingga ramai jamaahnya, subuh pukul 6, dan ibang pun 5:30. Jauh jaraknya. Ibang kedua. Urun jauh masjid, boleh po 2.
Apa tujuan? Dapat dalam masjid. Ayo, tidak boleh. Makanya kenapa orang-orang yang haji, yang umroh butuh fisik yang kuat ini dia. Tajak juga kuat deh. Hasil dengan. Dapat cakap hotel kita ngomong paling butuh hotel makan sama mandi. Kita kan nyata dalam masjid. Nasi go kamu, urang Rabu dehnya belanja pos 10 sampai pos 12 katalah aja masjid. Sembahyang berjalan. Namun beli. Beli sama jalannya. Ini pertama. Yang kedua, di Mekah maupun Madinah ini aneka macam mazhabnya. Ada yang mazhabnya Hambali, ada yang mazhabnya Hanafi, yang Syafi'i. Campur namanya. Namun yang paling menarik adalah tidak ada yang saling menyalahkan. Ya mana? Bahkan, nak orang agama sembahyang, gemi anik dua boh. Dia bayang, tingkuan. Baru sujud, berdua ni. Sujud. Pada kedua besok anik lah. Bemo. Tanya apakah sah salatnya? Sah salatnya. Pakon Nabi contohkan. Lecoan ni, tingkuan ni. Baru sujud, berdua ni. Sujud. Coba cik pupuk lagi nya. Oh ya kariun dah cik. Ini ya contoh tadi. Dan terus begitu banyaknya orang kalau kesenggol mesti ketika maaf. Tapi dengan bahasa isyarat atau bahasa apa? Ini contoh tadi ini Mekah, Madinah memberi contoh. Silakan masa apa saja, tapi tidak saling menyalahkan. Karena sebetulnya bahkan itu orang-orang Pakistan sembahyangnya di rakaat yang keempat duduknya tetap iftiras. Pakistan, Bangladesh, India duduknya terakhir rakaat keempat tapi iftiras. Si Aceh, hanasah, si lagi ya. Kariu. Begitu dia. Mana pernah begitu memang. Jadi orang Malaysia pasti tawaruk. Maka tanda ini, yang tu jemaah Indonesia, yang tu jemaah Malaysia, sembahyang 4 rakaat, akhir itu tawaruk. Nampak orang Indonesia ya, orang Malaysia ya. Tapi kalau orang-orang Bangladesh tadi, mesti dia iftiras dia. Dan bahkan juga Maroko sebagian, Maroko, Aljazair, itu begini. 4 rakaat, tapi iftiras. Kalau yang 2 kan wajar yang 2 rakaat iftiras wajar. Yang 4 rakaat. Yang keempat iftiras. Ada harus sih kok. Jadi kan enggak saya menyalahkan ini. Hanya pokok masih menyalahkan. Mandu ni nana sumber. Terus di Madinah itu lebih rapi ketimbang di Mekah. Yang pertama memang masjid kali. Jadi jemaah memang pintu sekian agak mandung. Saya itu pintu Masjid Madinah Nabawi itu 86 pintu. Satu pintu itu ukurannya dia 16 meter. Itu kira-kira satu pintu 16 meter. Yang hitung kalau 56 kan yang hitungnya 86 pintu. Kalau ukuran pintu ondang berarti 86 kali 16 meter. Jadi kalau yang baru yang D nya ini menjak. Sebelum ke Al-Baqi warna di Madinahnya. Terus di Madinah juga lebih rapi tadi menyinong kero. Tapi jadi Mekah ini Ka'bah, tawaf. Ini imam nih. Yang tawaf pas salat berhenti tawaf ikut salat. Depannya laki-laki, belakang perempuan. Ini imam laki-laki, perempuan, laki perempuan. Artinya kan posisinya nalik ke agam rinong. Jadi lagi posisinya. Dan bahkan agam inong. Jadi ulu nang aku gaduh inong ro. Karena mi ulu lagi gaduh inong ini inong yang bini endo.
Dalam saf ini. Dalam saf liento inong dro binehnya. Ya, agam lo binehnya. Ini di Masjidil Haram. Kurang rapi, jadi memang benar rapi, dia tuh mah. Inong gede pintunya. Agam penuh. Namanya di Mekah enggak atur dia. Dan bahkan juga kan tempat tawaf kan udah 4 tingkat. Jadi pertama dia enak lebih dekat. Yang kedua tinggi. Kalau kita ini pergi umrah atau pergi haji, berdoalah dapat tawaf di samping Ka'bah. Penjelake tawaf mengkeretanya. Bahkan rendre. Lu tawaf di bina Ka'bah itu lebih nyaman, lebih dekat putarannya. Tawafnya di tingkat 2 jauhnya Masya Allah. Coba Sigo, kan anak pakai ihram, tahu Sigo? Waduh, jauh Masya Allah jauhnya. Tapi kalau di samping Ka'bah emang berkesan juga dekat. Nah, mungkin yang agak di Sa'i mungkin dari minta peluru hondong 7 kali kan. Mungkin dari Masjid Tuhanya sampai mungkin sama Hani. Itu lebih wujud dapat. Sa'i Ini kau tahu enggak jauh. Dekat. Ini diantara tadi keunikan namun memberikan sebuah pelajaran. Dan awak Indianya nanti gemi animi yang balahi gemi sini mi tu tawafnya. Balahi ni mi undang. Pakai baju ihram agaminya. Misal kalau bagi lagi nyawa nane mi umur 2 tahun kagemi umur letun. Dalam kajian agama ini yang dianjurkan dia baik yang umrah maupun yang haji yang balik. Ini nane mi lebih baik yang balik kami. Ya paham dia. Yang ini anak apa jadi mak le Ka'bah uno. Kita tarik le Ka'bah. Jadi ini dan beberapa hal orang India agak aneh nih galat. Orang India berpendapat jumpa air Zam-Zam mandi dia. Ya Zam-Zam. Nanya apakah menolong Zam-Zam? Menghilangkan dosa air Zam-Zam. Tapi ini ada hadis yang menjelaskan. Yang kedua, orang India kuno berusaha orang ini menyentuh Ka'bah. Oleh Ka'bah tu nando ini. Naib tu ini. Mengapa kau tu ini? Supaya Allah tahu bahwa luar kadu kuno baru maunya. Ini pun juga tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa kita ke itu mesti perlunan. Allah Maha tahu. Yang ketiga, orang ini berusaha ini mendapatkan hajar aswad. Mencium hajar aswad. Emang betul sunnah mencium hajar aswad. Nah, kondisinya hari ini, kalau kita paksakan ini, yang pertama Indianya memang raya badan wahnya. Contoh di Masjid Kuba, belum lama mihrab. Ini orang sembahyang lu ikut. Oleh kerana lu no. Jawa India, ubu lu, puduk begini, sama ngomongnya. Ini orang yang mau Jawa India. Awal dia punya. Orang raya badan memang, sudahnya puduk ini. Silakan. Tapi lagi nya. Namun kan enggak ada yang marah-marah. Bahasa kasar ini. Yang mengembangi hanaina. Baik di mana maupun di Mekah. Termasuk orang belanja bagi agensi. Namun terkadang juga awak terangnya Madinah. Jahat betul. Ini terjauh berapa je misalnya. Salah ukuran. Ganti ukurannya. Ganti ukuran. Ini kalau tengoknya. Baju yang sama. Merek yang sama. Baju yang sama. Lagi beda ukuran. MKL misalnya. Ini lagi pendek mawanya. 20 rial. 10 rial. Namun nak pegang tu. Haram. Ni Malaysia. Ini boleh kan? Ini jamaah kena pengusaha Arab. Lagi pengon. Masalah baju pengusaha. Pengon. Lagi peng 20 rial. Mempegang. Ahaz halal. Malaysia halal. Yang kedua. Kalau belanja. Kabih yum saja. Ada guru-guru lain ayo. Cara kuring ni pegang sedekah. Contoh, lumrah sabo sejarah rayu. Yum ji kabih, abih yum nyan 60 rial.
Lembaga, nya siadanya kan ke masjid lembaga. Tuhnya 40 rial aja. Turun yum 20 rial. Pakan di Makkah juga orang ini berlomba-lomba nih, sedekah juga. Nih yum nak boleh yum 60. Tapi yang 20 rialnya sedekah dulu nya. Ini yang laki-laki murah lagi cara haji. sedekah ya. Mesti murahnya. Ah, nah kan. Mungkin yang lagi yang cintarain sih. Pengalaman sih. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan. Mari aduk dengan kafarah majlis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.